Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Tomiri, penyuluh pertanian Kepulauan Pematang Sike, Kecamatan Bintang, Kabupaten Rokan Hilir. Jadi saya ingin kali ini memberikan materi tentang administrasi non keuangan kelembagaan kelompok tani. Jadi video yang pertama kemarin kita tentang kelembagaan kelompok tani, bagaimana cara membentuk kelompok tani, syarat-syarat, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan dalam hal pembentukan dari kelembagaan kelompok tani dan kelas-kelas kelompok tani. Jadi untuk kali ini, setelah terbentuknya kelompok tani, perlu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebagai lembaga atau kelompok yang ingin sukses di bidangnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, yaitu salah satunya adalah administrasi non keuangan. Jadi administrasi non keuangan ini merupakan pencatatan-pencatatan yang perlu dilaksanakan oleh kelembagaan kelompok tani. Jadi administrasi non keuangan ini biasa diistilahkan dengan pembukuan atau catatan-catatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani. Baik, jadi administrasi non keuangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu administrasi yang bisa dibuat langsung oleh kelompok tani itu sendiri. Kemudian ada juga yang administrasi yang tidak bisa dibuat oleh kelompok itu sendiri. Jadi kami istilahkan dengan namanya administrasi non keuangan intern. Itu ada beberapa hal, ada beberapa macam, yaitu salah satunya pembukuan, buku daftar hadir misalnya, buku daftar anggota, buku tamu dan sebagainya. Kemudian ada juga administrasi non keuangan yang ekstern yang tidak bisa dibuat oleh kelompok tani, atau ada pihak ketiga atau lembaga lain yang membuat. Salah satunya buku rekening, kemudian ada juga akta notaris dan legalitas lainnya. Jadi di sini kami akan memberikan materi tentang administrasi non keuangan, yaitu administrasi yang bisa dibuat oleh kelompok tani itu sendiri. Jadi mungkin ini bisa diaplikasikan oleh kelompok-kelompok tani yang belum memiliki administrasi atau pembukuan di kelompok taninya. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh-contoh pembukuan administrasi sekaligus fungsi dari administrasi ini. Jadi di akhir video ini juga kami akan memberikan contoh-contoh pembukuan administrasi kelompok tani yang sering atau yang perlu dipersiapkan. Nanti bisa disimak sampai ke akhir video ini. Baik, untuk yang pertama di sini ada buku daftar anggota kelompok. Jadi di sini ada buku daftar anggota kelompok. Gunanya adalah untuk mendaftarkan anggota kelompok tani atau data kelompok tani perorangan yang dikumpul dalam satu kelompok, kemudian dibuat dalam satu pembukuan daftar namanya, atau didaftarkan sebagai anggota kelompok. Kemudian ada nanti seandainya ada anggota baru bisa didaftarkan di buku daftar anggota. Itu yang pertama. Yang kedua, buku inventaris. Jadi buku inventaris kelompok tani ini adalah buku catatan tentang kekayaan atau inventaris yang dimiliki oleh kelompok tani. Misalnya kelompok tani memiliki unit alsintan, ya, ini inventaris kelompok yang didapati melalui mungkin bantuan maupun swadaya kelompok tani. Jadi ini salah satu perlu yang dicatat di dalam buku inventaris kelompok tani. Kemudian ada buku catatan kegiatan atau agenda. Nah, ini catatan kegiatan ini merupakan buku, istilah kalau kita diarinya kelompok tani. Ini adalah mencatat lingkup kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda yang dilaksanakan. Misalnya, saya contohkan pada hari Minggu misalnya melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan saluran. Nah, ini juga dicatat waktu, tanggal, tempat, dan kemudian apa yang hadir misalnya. Itu catatan agenda kegiatan kelompok tani. Kemudian yang keempat itu ada buku catatan hasil rapat. Ini biasanya kita sebut dengan notulen rapat. Jadi suatu organisasi kelompok tani itu perlu memiliki dengan buku hasil catatan rapat atau notulen rapat. Itu gunanya untuk mencatat hasil dari suatu rapat atau musyawarah dalam satu organisasi kelompok tani tersebut. Jadi ini gunanya untuk memberikan semacam berita acara lah, agenda rapat pada hari tersebut. Jadi nanti kita bahas di episode terakhir dari video ini. Nanti bisa dilihat bagaimana bentuk
buku catatan hasil rapat atau nutulen rapat ini. Kemudian yang kelima itu adalah buku daftar hadir anggota. Jadi daftar hadir anggota yang dimaksud adalah sama dengan buku absen hadir kegiatan, misalnya agendanya gotong royong. Jadi siapa-siapa yang hadir dicatat, kemudian dibubuhi dengan tanda tangan atau keterangan hadir. Ini daftar hadir kegiatan atau anggota. Kemudian yang tak kalah penting, yang keenam yaitu buku kas kelompok. Nah, jadi buku kas kelompok tani. Jadi ciri-ciri kelompok tani yang sudah maju itu dia memiliki kas kelompok. Nah, kas kelompok ini dibuktikan dengan catatan-catatan atau pembukuan. Jadi kelompok tani itu harus memiliki buku kas kelompok namanya. Jadi di sini adalah suatu pencatatan keuangan, baik itu iuran ataupun pembelanjaan dari kelompok tani itu sendiri. Nanti bisa dilihat bagaimana contoh buku kas kelompok tani ini. Kemudian yang ketujuh ada buku tamu. Nah, ini buku tamu juga sangat penting sekali, atau istilahnya buku daftar kunjungan atau tamu dari instansi-instansi atau pihak-pihak lain yang ingin berkunjung di kelompok tani kita dalam hal baik itu pembinaan maupun kunjungan. Jadi ini sangat perlu sekali bahwa adanya pembuktian bahwa kelompok kita sering ada tamu atau kunjungan. Jadi kemudian yang selanjutnya yang ke-8, yang terakhir, ini ada buku catatan surat keluar dan surat masuk. Jadi ada buku catatan keluar dan surat masuk. Jadi setiap kita membuat surat itu namanya buku catatan surat keluar. Jadi kapan kita membuat surat keluar itu, misalnya undangan atau usulan atau teguran, itu harus dicatat sesuai dengan nomornya, tanggalnya, tujuannya, kemudian hasilnya. Itu dibuat dalam satu buku catatan surat keluar. Begitu juga dengan surat masuk. Jika ada nanti instansi terkait atau misalnya surat yang ditujukan untuk kelompok tani, itu dicatat di sebuah buku surat masuk. Baik itu dari instansinya, nomornya, kemudian tujuannya untuk apa. Nah, dari 8 pembukuan administrasi non keuangan kelompok tani ini nanti bisa disimak di akhir video kali ini. Jadi mungkin itu materi untuk kali ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disimak di akhir video ini bagaimana contoh-contoh pembukuan-pembukuan yang dimiliki oleh kelembagaan kelompok tani. Dan untuk berikutnya, kami selaku penyuluh pertanian akan memberikan lagi materi tentang bagaimana menyusun atau membuat pembukuan yang ekstern tadi, atau yang tidak bisa dibuat oleh kelompok tani. Itu harus melibatkan pihak ketiga. Jadi kami akan memberikan bagaimana caranya, di mana membuatnya, kemudian bagaimana syarat-syarat untuk membuatnya supaya mendapatkan pembukuan-pembukuan yang ekstern tadi. Jadi ini video yang kedua, dan yang ketiga nanti kita akan buat video tentang pembukuan ekstern. Salah satu buku ekstern itu nanti buku tabungan, bagaimana syarat buat buka tabungan kelompok. Mungkin nanti kita juga akan bagaimana cara membuat buku ADI ART, kemudian ada SK untuk penerbitan kelembagaan kelompok. Kemudian juga ada nanti berita acara pembentukan dan sebagainya, termasuk juga bagaimana cara membuat NPWP kelembagaan kelompok tani. Demikian dulu materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon nanti di-share ke kawan-kawan lain di lapangan supaya nanti kita semua bisa melengkapi administrasi non keuangan kelembagaan kelompok tani. Terima kasih. Ini merupakan contoh buku catatan kegiatan atau agenda kelompok. Jadi di sini ada kolom nomor, tanggal, jenis kegiatan, berapa pesertanya, kemudian ada tempatnya di mana, dan penanggung jawabnya siapa. Misalnya kalau penyuluh pertanian atau ketua kelompok atau pamong desa. Kemudian diberi paraf. Ini contoh buku catatan agenda. Jadi ini kopernya, bisa divariasi sesuai dengan keinginan, kebutuhan, nama, atau sesuaikan dengan keinginan. Kemudian ini ada
buku, contoh buku notulen rapat. Jadi ini ada covernya, disesuaikan yang keinginan, bisa ditambah dengan foto atau gambar-gambar. Jika perlu dibuat tulisan sekretariatnya di mana, covernya. Kemudian ya seperti ini contoh buku catatan notulen rapat atau hasil musyawarah. Isinya seperti ini. Jadi di sini ada kotak yang akan ditulis tangan nantinya. Di atas kotak ini ada kegiatan apa, tanggal, jam, dan tempat. Kemudian di bagian bawah itu biasanya dibubuhi dengan tanda tangan mengetahui, yaitu pimpinan rapat. Kemudian ada notulen rapat bagian belah kanan. Kemudian ada buku daftar hadir kegiatan. Jadi ini contohnya di bagian cover, bisa dibuat sesuai dengan keinginan. Di bagian cover, kemudian kita lihat pada bagian isi buku catatan atau daftar hadir. Jadi di sini ada tanggal, jam, tempat, dan jenis kegiatan. Dalam kolom ada nomor, nama, jabatan, nomor HP jika perlu, dan ditandatangani. Dan pada bagian bawah itu dibuat notulen rapatnya, kemudian pimpinan rapat siapa, sesuai pimpinan rapat pada hari pelaksanaan rapat. Kemudian ada buku daftar anggota kelompok. Jadi ini contoh covernya, bisa divariasi sesuai dengan keinginan. Ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kemudian kita tinjau dulu isi dari buku daftar anggota. Jadi di buku daftar anggota ini ada tabelnya, nomor, nama, ada LP ini adalah laki atau perempuan, kemudian tempat dan tanggal lahir atau umur, kemudian ada kolom alamat, NIK, karena saat ini perlu pendaftaran ke Simluhtan, jadi NIK-nya dibutuhkan. Ini ada nama ibu kandung biasanya, ini gunanya untuk pendaftaran di Simluhtan, jabatannya, ketua, anggota, dan sebagainya. Kemudian ada luas lahan usaha yang dimiliki. Baik, ini contoh buku daftar anggota. Kemudian ada daftar inventaris kelompok. Ini salah satu contohnya di bagian cover. Itu bisa dibuat gambar atau variasi sesuai keinginan. Kemudian kita tinjau isinya. Di dalam isi ini ada tabel, nomor, tanggal pengadaan, ya, jenis barang, jumlahnya berapa unit, misalnya asalnya dari mana. Kalau dari swadaya, buat swadaya, atau misalnya dari bantuan APBN atau APBD atau sebagainya lah. Jadi kondisinya itu baik atau kurang baik, dan buat keterangannya jika tidak baik atau baik. Nah, ini isi dari buku inventaris. Dari isi bagian bawah itu biasanya diparap oleh atau ditandatangani oleh sekretaris dan ketua kelompok. Kemudian buku kas umum. Ini buku kas kelompok tani. Ini bagian covernya bisa dilihat, bisa dicontoh atau divariasi sesuai dengan keinginan. Langsung kita lihat bagian isi buku kas. Jadi buku kas ini sama dengan seperti buku tabungan, tapi di sini lebih dirincikan. Di dalam tabel ada nomor, tanggal, uraian kegiatan apa, uang keluar, uang masuk, dan saldo. Jadi jika uang keluar dibuat tulisan keluar, jika ada uang masuk ditulis masuk, dan kemudian saldo itu adalah total hasil saldo dikurang pemasukan. Kemudian di bagian bawah ini ada penanggung jawabnya adalah bendahara, karena dia berkaitan dengan keuangan, dan ketua. Baik, untuk pembukuan berikutnya kita ada buku daftar kunjungan. Ini sangat penting sekali dalam hal pembinaan, kunjungan, tamu, dan sebagainya. Bisa ditengok contoh cover yang tadi. Kemudian di bagian di dalamnya atau isi dari buku tamu ini, buku kunjungan ini, itu yang pertama ada nomor, tanggal, mungkin nama tamu, jabatan, instansinya atau asalnya di mana, tujuan kunjungan, sasarannya siapa, dan dimintai nomor HP, dan terakhir tanda tangan. Ini isi dari buku tamu atau buku kunjungan. Kemudian ada buku daftar surat keluar dan surat masuk. Nah, ini
bisa dibuat satu bundel saja atau satu buku saja, digabung buku surat keluar, surat masuk. Gunanya adalah untuk meregistrasi pembukuan surat keluar dan surat masuk. Misalnya kalau surat keluar dibuat nomornya, tanggal kapan, misalnya di siapa pengirimnya dan kemana, dibuat keterangannya, kemudian diparaf. Ini contoh buku surat masuk. Kemudian nanti ada buku surat keluar misalnya. Ya nanti surat keluar anggota siapa, nanti nomornya, nomor suratnya. Ini contoh bagian bawah dari surat keluar maupun surat masuk. Demikianlah rangkaian dari materi administrasi non keuangan atau pembukuan kelompok tani. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya petani-petani, calon petani milenial, supaya petani atau kelompok tani kita lebih maju lagi. Mohon bantu untuk menyebar informasi ini jika seandainya ini bermanfaat bagi kita semua di akun sosial saudara-saudara semua. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.